Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kero. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang bambu, di mana bambu itu di kita ini sangat diperlukan baik untuk bangunan maupun untuk perkakas atau perkandangan. Saya dalam kesempatan ini akan membuat kandang kelinci. Namun sebelumnya kita belajar dari para tetua kita bahwa diberikan pengalaman-pengalaman, teknik-teknik bagaimana cara menebang bambu. Karena di desa kami, di Desa Nusari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, adalah suatu desa pemproduksi bambu dan pemproduksi anyam-anyaman atau bilik yang terbesar di wilayah atau di kota kami, di mana bambu atau kerajinan daripada bilik di sini masyarakat hampir 70% sebagai petani bambu atau pengrajin bambu, di mana di Kabupaten Kuningan sendiri sampai 50% dapat memanfaatkan daripada hasil industri bambu ini dan sampai ke wilayah luar kota atau Cirebon dan sekitarnya. Dari tahun 70 sampai tahun 90 di Nusari itu pernah jaya-jayanya, di mana para petani atau para pelaku usaha di bidang bambu ini sangat banyak. Namun sekarang dengan adanya regenerasi dan para generasi penerusnya sudah tidak mampu lagi, sehingga bambu itu kurang dimanfaatkan dan kurang dibudidayakan, serta tergesernya oleh globalisasi atau dengan adanya penggunaan bangunan dengan menggunakan baja ringan atau dengan GRC dan lain-lain. Nah, dengan demikian maka orang tua waktu dulu itu mengajarkan bahwa penebangan bambu harus dilakukan yaitu pada mulai pukul 9 sampai dengan pukul 3. Kenapa? Karena air-airnya itu atau tuaknya sudah pada turun, di mana airnya itu karena mengandung zat hara sehingga diminati oleh serangga-serangga atau diminati dengan bakteri-bakteri pembusuk. Oleh karena itu maka dalam penebangan bambu harus menunggu jam 10, jam 9 sampai jam 3. Nah, dengan kriteria tersebut adalah dengan tujuan supaya bambu ringan untuk dibawanya kalau airnya sudah pada turun, dan supaya tahan lama. Dan menebang bambu supaya kuat itu jangan menebang atau jangan mengambil pohon bambu yang dongkok atau yang jongkok atau yang agak roboh. Ini seperti ini sudah tidak tegak lagi, sudah tidak tegak lurus. Walaupun ini sudah putih, ini sudah berlumut, tapi ini jelek kualitasnya, akan keriput manakala kering. Ini udah jongkok, ini jelek. Dan tidak yang jongkok atau yang roboh ini tidak mempunyai struktur tulang yang bagus. Ini seperti ini tetap putih. Ini artinya jelek, walaupun ini sudah tua. Jadi kalau kita ngambil bambu atau menebang bambu yang supaya kualitasnya bagus, gitu, kita ambil yaitu pohon bambu yang betul-betul tegak lurus. Ini yang betul-betul berdiri tegak lurus, ini kuat dan struktur tulangnya juga bagus, dan sampai pucuk itu utuh. Sampai pucuk itu utuh, atau dalam bahasa Sunda itu tidak pugur atau tidak patah. Jadi yang betul-betul utuh sampai di ujung, sampai di pucuk itu ada. Jangan coba-coba mengambil tanaman yang dongkok dan tanaman yang tidak berpucuk, karena yang agak roboh atau agak tidak tegak lurus berdirinya atau tidak berpucuk, ini tulang-tulangnya itu jelek. Tulang-tulangnya itu jelek, tidak mempunyai tulang atau tidak mempunyai bogor, ini artinya akan cepat keriput. Jadi kita ambil yang betul-betul berdiri tegak dan memiliki pucuk, ini akan kuat. Dan diusahakan dalam pemainan bambu atau pengambilan bambu itu diusahakan yang jauh dari lahan pertanian. Nah, ini seperti lahan pertanian ini, karena walaupun bagaimana tetap di lahan pertanian itu dilakukan pemupukan, baik pupuk organik maupun pupuk toko, dan akan terserap oleh bambu. Ini bambu ini memang sama aja suka sama pupuk-pupuk itu, tapi kualitas daripada bambunya itu akan jelek, karena bambu
dapat memproduksi hara sendiri, tidak usah dipupuk, karena pupuk akan jelek. Dan kita ambil dari jauh dari lahan-lahan pertanian. Ya baik, kita lanjutkan dalam kesempatan ini, di mana pengembangan bambu atau pemanenan bambu itu harus betul-betul kita memilih bambu yang sudah tua. Yang sudah tua itu dengan kriteria yang sudah memiliki panu atau batangnya itu sudah pada putih, ini dinyatakan sudah tua. Baik, kita lanjutkan. Bambu yang benar-benar tua adalah bambu yang sudah putih atau sudah berpanu, ini dinyatakan sudah tua. Kemudian yang kedua adalah sudah memiliki tulang. Ini yang sudah memiliki tulang, yang saya contohkan yang tulang yang sudah hitam. Yang sudah hitam ini berarti sudah memiliki tulang hitam ini yang betul-betul ini sudah tua atau kuat, karena ini tidak mungkin busuk sampai puluhan tahun ini, dan tidak akan rayap atau serangga apapun atau pengurai, ini tidak akan busuk dengan tulang-tulang ini kuat, ini sangat kuat. Namun terkadang kita karena kita beli dari pasar kadang-kadang sulit untuk didapat. Kebanyakan bambu ini yang masih pada muda, belum terlalu tua. Ini seperti contohkan seperti ini itu belum mempunyai tulang. Ini sangat jelek. Ini lama kelamaan kalau kita dipanen akan keriput. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih bambu, dan pemanenan juga diusahakan itu pada waktu siang hari, dan yang paling tepat lagi itu waktu musim kemarau, yaitu bulan Juni sampai dengan bulan September yang paling bagus gitu. Tapi kadang-kadang kita ya kebutuhan tidak seperti itu, bisa saja pada musim hujan, namun kita harus betul-betul kalau di musim hujan cara memanennya atau cara mengambilnya itu di waktu siang hari atau di waktu tengah hari. Kemudian dipastikan bahwa si bambu itu dalam penyimpanannya itu berdiri, jangan sampai digeletakkan atau jangan sampai dibaringkan, tapi harus betul-betul menyimpan bambu itu berdiri, karena kalau dibaringkan ini akan cepat rusak. Baik, saya akan menjawab dari komen daripada rekan-rekan yang seberapa jauh kemampuan atau kekuatan bambu yang dibakar. Ini saya buktikan bahwa bambu ini sudah 7 bulan. Saya sudah 7 bulan tetap kena hujan, tetap kena matahari, tetap kena angin. Ini yang sudah dibakar, ini tergeletak begitu saja, kena hujan ya kena panas juga. Udah 7 bulan, tapi nampaknya ini suara masih nyaring, dan tidak ada gejala yaitu proses pembusukan. Ini tidak ada, kulitnya masih segar. Kemudian ini belahannya dalamnya juga ini masih segar. Ini masih segar, udah ini 7 bulan. Dan saya simpan di tempat terbuka. Kemudian potongannya yang ini yang tidak melakukan yang tidak dibakar, ini suaranya juga lain. Suaranya tidak nyaring, dan tidak seperti yang ini nyaring. Ini artinya keras, ini artinya kuat, dan ini artinya sudah mulai melapuk, ini sudah mulai membusuk yang tidak dibakar. Ini dicontohkan pada kulit-kulit ini sudah ada gejala serangan daripada bakteri pengurai. Ini yang hitam, ini sudah ada gejala yaitu bakteri atau pembusukan. Sedangkan yang ini tidak ada, ini belum ada gejala-gejala yaitu pembusukan, karena suaranya juga masih nyaring. Kemudian ini yang di tengahnya ini warnanya juga ini sudah beda, ini
Jadi warnanya udah pada belang-belang, ini artinya bakteri sudah bereaksi. Dan ini sudah ada serangga penggerek, senggara yaitu pengerat. Ini diantaranya seperti ini. Ini seperti tepung-tepung atau serbuk-serbuk ini. Ini artinya udah ada serangan penggerek atau pelapukan-pelapukan yang disebabkan oleh serangga. Ini sementara di kulitnya ini seperti ini. Ini berarti sudah mulai pembusukan selama 7 bulan ini, pembusukan oleh bakteri-bakteri pembusuk. Demikian jawaban dari saya.